Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suheri, kelas SI 17CA Malam. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, yang mana untuk tugasnya yaitu menjelaskan tentang perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk jurnal yang saya ambil. Di sini judulnya Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa untuk Siswa Miskin pada SMP Negeri 22 Tangerang menggunakan metode AHP dan TOPSIS oleh Ika Hendriawan Ferdianto dari STMIK Bina Sarana Global tahun 2008. Untuk parameternya sendiri yang ada dalam jurnal tersebut ada yatim piatu, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, persentase kehadiran atau absensi, dan pemegang kartu KIP. Nah, untuk langkah-langkah dalam perhitungan untuk metode TOPSIS sendiri di sini ada 9. Yang pertama itu menentukan parameter, yang kedua menentukan bobot parameter itu menggunakan metode AHP level 1. Yang ketiga menentukan kriteria dari masing-masing parameter, yang keempat menentukan tabel awal, yang kelima menormalisasi data menggunakan rumus TOPSIS, yang keenam mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi, yang ketujuh mencari ISP atau Ideal Solution Positif dan ISN atau Ideal Solution Negatif. Yang kedelapan mencari jarak antara setiap alternatif dengan ISP dan ISN. Yang sembilan mencari preference untuk setiap alternatif. Nah, untuk langkah pertama yaitu menentukan parameter. Nah, untuk parameter yang ada pada jurnal seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, yang pertama ada yatim piatu, kedua penghasilan orang tua, ketiga persentase kehadiran, yang keempat jumlah tanggungan, yang kelima pemegang kartu KIP. Nah, untuk tiga parameter yang diambil dari jurnal tersebut yaitu yatim piatu, penghasilan orang tua, dan persentase kehadiran. Dan juga dua parameter baru yang saya cari sendiri, ada berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki kepribadian terpuji. Untuk langkah kedua yaitu menentukan bobot parameter menggunakan metode AHP level 1. Nah, sebelumnya dalam UTS yang lalu itu kita sudah disuruh atau sudah mengerjakan untuk perhitungan mencari bobot parameter dengan menggunakan metode AHP level 1. Nah, di sini ada produk, ada akar, ada bobot parameter. Nah, untuk produk sendiri ini adalah mengalihkan nilai masing-masing parameter secara horizontal. Berarti dari nilai dari yatim piatu, penghasilan orang tua, persentase kehadiran, berasal dari keluarga kurang mampu, dan memiliki kepribadian terpuji, itu dikalikan semua, hasilnya itu ada produk. Untuk akar sendiri, akar itu adalah akar pangkat 5 dari produk. Jadi hasil dari produk ini di akar pangkat 5 dan hasilnya menjadi akar. Dan untuk bobot parameter sendiri, di sini adalah nilai akar masing-masing parameter dibagi dengan jumlah dari akar semua parameter. Jadi yang tadi akar semua nilai akarnya tersebut itu dijumlahkan dan nanti digunakan untuk membagi dari nilai akar masing-masing parameter tersebut. Untuk contoh pengajiannya, nah di sini sebelumnya kita sudah menghitung dan sudah mendapatkan nilainya juga ya untuk AHP level 1-nya untuk mencari produk.
mencari produk, akar, dan bobot parameter. Nah, tadi yang saya bilang untuk produk sendiri di sini adalah mengalihkan semua nilai secara horizontal. Nah, berarti dari yatim piatu ini nilainya 1 dikali 3 nilai dari penghasilan orang tua dikali 4 nilai dari presentasi kehadiran dikali 3 dari nilai dari berasal dari keluarga kurang mampu dikali 3 lagi dari nilai dari memiliki kepribadian terpuji. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal di blok saja ke bawah. Nah, hasilnya akan sama. Dan untuk akar ini adalah akar pangkat 5 dari produk. Nah, akar sendiri ini adalah jumlah akar sendiri adalah ditentukan dari banyaknya parameter. Jadi di sini produk sama dengan produk diakarkan 5 1/5. Sama. Jadi nanti ganti blok saja. Nah, untuk bobot parameter sendiri di sini nilai akar masing-masing parameter dibagi dengan jumlah dari akar semua parameter. Nah, jadi ini tadi semua dijumlah, hasilnya ini. Untuk mendapatkan nilai bobot parameter ini, jadi akar dibagi jumlah akar, karena kita tidak akan merubah pembaginya, jadi pembaginya kita kunci. Kalau kita blok, nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan untuk nilai bobot parameter dari masing-masing parameter tadi. Nah, untuk langkah ketiga yaitu menentukan kriteria dari masing-masing parameter. Nah, untuk parameter yatim piatu kriterianya benefit, untuk penghasilan orang tua kriterianya cost, untuk presentasi kehadiran juga cost, untuk berasal dari keluarga kurang mampu itu benefit, dan memiliki kepribadian terpuji itu benefit. Nah, di sini untuk skalanya juga yang ada skalanya itu cuma 2 parameter ya, yaitu berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki kepribadian terpuji. Nah, untuk sangat mampu, sangat terpuji skalanya 5, mampu terpuji skalanya 4, cukup mampu, cukup terpuji 3, kurang mampu, kurang terpuji 2, tidak mampu, tidak terpuji 1. Nah, langkah keempat menentukan tabel awal. Nah, untuk tabel awal sendiri di sini kita sudah dapat ya.
Jadi tadi untuk tabel awal sendiri ini, untuk tabel awalnya ini kita ambil bobot parameternya, juga kriterianya. Nah di sini alternatif itu kita ada 5, P1, P2, P3, P4, P5. Nah untuk di sini alternatifnya kita sudah isi juga, saya udah isi juga. Ada yatim piatu, P1 yatim piatu, P2 yatim, P3 yatim, P4 piatu, P5 piatu. Untuk penghasilan orang tuanya dengan kriteria kos, P1 7 juta, P2 2 juta, P3 4 juta, P4 1 juta, P5 1 juta. Dan untuk persentase kehadiran ini dihitung dari ketidakhadiran ya, selama 1 bulan. Nah untuk P1 itu 3 hari, P2 1 hari, P3 3 hari, P4 5 hari, P5 5 hari. Untuk berasal dari keluarga kurang mampu sendiri dengan kriteria benefit, di sini P1 cukup mampu, P2 mampu, P3 mampu, P4 sangat mampu, P5 cukup mampu. Nah untuk kepribadian terpuji, kriteria benefit di sini untuk P1 sangat terpuji, P2 kurang terpuji, P3 terpuji, P4 cukup terpuji, P5 cukup terpuji. Nah, tadi kan kita sudah menentukan untuk nilai alternatifnya, dan untuk skalanya tinggal dimasukkan saja. Yatim piatu skalanya 5, yatim 4, yatim 4, piatu 3, piatu 3. Nah di sini untuk nilai dari skala dari alternatifnya sesuai dengan yang tadi ya. Nah ini untuk tabel awalnya. Dan untuk langkah yang kelima itu menormalisasi data menggunakan rumus Topsis. Nah jadi di sini untuk rumus Topsisnya sendiri itu ada RIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari XIJ kuadrat. Nah, di mana RIJ sendiri itu ada rasio, XIJ itu data. Nah, sebelum kita menghitung normalisasi data ini, kita cari dulu nih yang namanya pembaginya untuk setiap parameter. Nah, di sini saya sudah coba bagi ya. Nah, pembaginya itu kan akar dari nilai skala dipangkatkan 2, dijumlahkan. Nah, seperti ini. Contohnya sama dengan SKRT kurung buka ini akar 2 tambah ini akar 2 tambah ini tambah akar 2 juga tambah pangkat 2 jadi tidak dikurang.
penghasilan orang tua, prestasi kehadiran, berasal dari keluarga kurang mampu, dan memiliki kepribadian terpuji. Ini sama ya untuk langkahnya, jadi tinggal di copy saja. Nah, ini untuk pembaginya ya, nilai pembagi. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri, di sini untuk cara menghitungnya yaitu nilai dari skala dibagi dengan parameternya. Nilai dari skala yang ini ya dibagi dengan ini, kedua ini dibagi dengan ini juga. Begitu sama dengan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, untuk langkah ke-6 yaitu mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi. Nah, yang ini berarti mengalihkan bobot parameter yaitu 0,41 nya dikali ini, kedua ini dikali ini. Ketiga ini kali ini, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, langkah ke-7 adalah mencari ISP dan ISN. Nah, untuk ISP sendiri ini tidak melihat dari nilai di luar alternatif yang ada, tapi dia mencari nilai yang terbaik dari yang ada. Nah, kalau dia benefit, maka ISP-nya adalah nilai yang terbesar dan ISN-nya adalah nilai yang paling kecil. Jadi ISP sama dengan dari nilai yang ada kita cari maksimalnya. Untuk ISN-nya adalah dari nilai yang ada kita cari minimalnya. Kalau dia cost itu maka ISP-nya itu nilai yang paling kecil dan ISN-nya nilai yang terbesar. Untuk ISP-nya berarti kita cari minimalnya dari nilai yang ada. Jadi ini tuh tadi nilai dari ini, dari hasil dari mengalihkan bobot parameter itu nilainya kita pindahin ke sini, P1, P2, P3, P4, P5. Untuk yang cost, benefit. Untuk ISP-nya karena dia benefit, berarti kita cari nilai yang paling besar dari ini. Untuk ISN-nya berarti cari nilai yang paling kecil dari benefit ini. Sedangkan kalau untuk cost, ISP-nya kita cari nilai yang paling minimal dari nilai ini, dan ISN-nya kita cari nilai yang paling maksimal dari ini. Ini cost sama ISP-nya cari yang paling minimalnya dan ISN cari yang paling maksimalnya. Nah, kalau benefit sama seperti tadi perhitungan yang awal. Langkah ke-8 yaitu mencari jarak antara setiap alternatif dengan ISP dan ISN. Di sini ada D1 plus, di mana D1 plus itu adalah jarak alternatif 1 dengan ISP. Kalau D1 min itu jarak alternatif 1 dengan ISN.
Nah, untuk mencari D1 plus itu, rumusnya adalah D1 plus sama dengan akar dari data dikurangi ISP dikuadratkan. Sedangkan kalau D1 min itu akar dari data dikurangi ISN dikuadratkan. Untuk perhitungannya seperti ini. SKRT. Kalau untuk di negatifnya seperti ini. Nah, untuk mencari langkah 9 yaitu mencari preference untuk setiap alternatif. Nah, di sini ada rumusnya juga ya. Untuk mencari preference itu rumusnya adalah VI sama dengan DI min dibagi DI min ditambah DI plus. Nah, jadi untuk mencari preference ini kita nanti akan mendapatkan ranking dari setiap nilai. Nah, jadi karena P1 itu benefit dari berarti C75 gitu, D1 negatif dibagi D1 plus ditambah ini sama ya caranya. Nah, sudah dapat nih nilainya, jadi kita tinggal melakukan ranking aja. Ranking itu berarti dari yang nilai terbesar yaitu P3 itu nilainya 0,566688219. Berarti ranking keduanya itu P1 yaitu 0,534971572. Ranking 3 nya P2 0,8383431857. Ranking 4 nya itu P4 0,3042551119. Ranking 5 nya P5 0,25812264. Nah, untuk perhitungannya itu sudah selesai. Nah, sekarang di sini kita ada struktur AHP-nya. Di sini ada 3 tingkatan yaitu goal, parameter, dan alternatif. Untuk goalnya sendiri kan pemberian beasiswa miskin. Untuk parameternya ada 5, yatim piatu, penghasilan orang tua, presentasi kehadiran, berasal dari keluarga kurang mampu, dan memiliki kepribadian terpuji. Untuk alternatifnya ada P1, P2, P3, P4, P5. Siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, dan siswa 5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.